Film ini adalah film action yang merupakan film yang dibuat ulang. Film ini sebelumnya dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger pada tahun 1996 dan kemudian dibuat ulang pada tahun 2022. Film diawali dengan adegan penyekapan dua orang oleh sekelompok orang bersenjata. Saat keadaan semakin memanas, tiba-tiba seorang pria misterius datang menyerang kelompok bersenjata itu dan menyelamatkan dua orang yang disekap tadi. Dan kemudian terjadilah baku tembak antara kelompok bersenjata itu dengan pria misterius itu. Setelah berhasil menyelamatkan kedua orang yang disekap tadi, pria misterius itu justru menembak salah seorang lelaki yang dia selamatkan itu. Namun ajaibnya laki-laki itu tidak mati, dan pria misterius itu berkata bahwa sang pria tersebut dinyatakan sudah dihapus. Adegan berganti ke sebuah mansion mewah. Di situ terlihat seorang perempuan tampak gelisah, dan sesaat kemudian dia menemui suaminya yang terlihat marah dan tampak murung. Pria itu kemudian mengatakan bahwa mereka akan kedatangan tamu penting, dan kemudian meminta istrinya yang bernama Kimura itu untuk menghormati tamunya yang akan datang nanti. Namun jika tamunya berbuat tidak sopan kepadanya, ia ingin istrinya menghabisi tamunya itu. Ternyata ketegangan dan kemurungan istrinya itu berasal dari tekanan, karena ia sedang diawasi oleh pihak lain. Scene kemudian berpindah ke markas pria misterius yang ada di awal film tadi. Pria itu merupakan seorang pembunuh bayaran atau disebut juga eraser atau sang penghapus. Ia terlihat sedang berlatih dan kemudian didatangi oleh rekannya yang kemudian mengajaknya bertanding. Kembali ke mansion tadi. Kosta Kimura, sang tuan rumah, terlihat sedang menyambut tamu-tamu pentingnya. Saat sedang mengobrol, kemudian datanglah istrinya yaitu Rina Kimura, yang terlihat berbincang dengan salah satu sahabat dari suaminya yang bernama Marco. Kosta kemudian meminta istrinya menemani salah satu tamunya, sementara ia akan pergi untuk memberikan sambutan. Di tengah kesibukan itu, Rina kemudian menyusup ke dalam kantor Kosta, dan kemudian dengan diam-diam dia mengirimkan data yang ternyata telah diminta oleh orang-orang misterius yang mengawasinya. Good. Quickly now. Kosta yang menyadari Rina tidak ada di dekatnya merasa curiga, dan kemudian menyusul Rina ke dalam kantornya. Kosta pun sampai di kantornya tepat setelah Rina berhasil menyelesaikan tugasnya mengirim data ke orang-orang yang mengawasinya itu, yang ternyata mereka adalah agen FBI. Akhirnya terjadilah pertikaian antara Kosta dan Rina, yang berujung dengan terbunuhnya Kosta oleh istrinya sendiri. Adegan beralih di kantor FBI. Rina kemudian dihadapkan kepada Pollard, yaitu sang eraser. Pollard berjanji akan menjamin keselamatan Rina selanjutnya setelah kejadian itu. Tetapi Pollard yang berusaha membujuk Rina kemudian malah ditolak mentah-mentah. What you take for granted now will become an exercise in running. You just need to stay alive. And live like some kind of prisoner. Sementara itu, Marco yang merasa gagal melindungi Kosta sebagai saudara dari satu organisasi yang sama, kemudian memotong jarinya sendiri. Itu merupakan sebagai bentuk hukuman pada dirinya sendiri dan bersumpah akan membalas dendam kepada Rina atas pengkhianatannya kepada Kosta. Adegan beralih ke suasana santai, di mana Rina sedang bersama pengacaranya yang bernama Vanessa. Mereka terlihat sedang menikmati makan malam. Tak lama kemudian seseorang menyerang rumah Rina. Di saat yang bersamaan, Pollard tiba-tiba datang untuk mengamankan Rina yang sedang diserang di dalam rumahnya itu. Dalam baku tembak itu, Vanessa tewas tertembak, tetapi Rina berhasil kabur dan diketahui bahwa Marco lah yang menyerangnya. Marco ternyata menginginkan sebuah benda yang dibawa oleh Rina.
Pollard berhasil menyelamatkan Rina dengan cara menggunakan tumbal yang dibuat mirip dengan Rina. Hal ini membuat Rina terkejut. Pollard kemudian menjelaskan cara kerjanya kepada Rina. Menurutnya, ia baru saja menghapus sosok Rina dan membuatnya telah dianggap mati. Pollard kemudian menawarkan identitas baru kepada Rina agar Rina bisa kabur dari kejaran Marco. Terlihat awalnya Rina menolak tawaran itu. Kemudian dia keluar dari mobil untuk membuang barang bukti yang dibawanya. Barang bukti itulah yang dicari oleh Marco. Lalu kemudian dia masuk kembali ke dalam mobil untuk menerima tawaran Pollard, yaitu hidup dengan menggunakan identitas baru dan tinggal di tempat yang jauh dari jangkauan Marco. Rachel. Call me Rachel. Rina kemudian dibawa ke sebuah tempat bernama Cape Town. Di tempat ini banyak orang-orang seperti Rina, dan kemudian mereka mendapatkan identitas baru dan tinggal dengan damai di sana. Seperti kebanyakan orang lainnya di Cape Town, Rina juga difasilitasi untuk tinggal di sana. Rina Kimura is dead. Hari berikutnya, Rina dan Pollard terlihat sedang sarapan bersama di sebuah restoran. Sambil mengobrol tentang apa yang Rina rasakan selama tinggal di sini dan apa rencana Rina ke depannya, Rina diam-diam berhasil mencuri sebuah ponsel milik seorang pengunjung restoran dan kemudian menyambungkan perangkat miliknya ke ponsel tersebut. Ponsel itu digunakan untuk mentransfer data dari benda yang ia sembunyikan, yaitu benda yang disebut dengan cold wallet. Hal itu kemudian diketahui oleh Pollard, namun Pollard mengabaikannya. Okay. Hari berikutnya atasan Pollard menelpon dan menyatakan telah terjadi pelanggaran yang menyebabkan rekan-rekan Pollard harus menyusul ke Cape Town untuk segera membantunya. Masalah yang dialami ternyata adalah masalah yang cukup berat. Beberapa pihak tertentu menyadari bahwa Rina belum mati. Kedua rekan Pollard kemudian mencoba menganalisa permasalahannya dan menawarkan bantuan kepada Pollard. Namun pada akhirnya mereka membebaskan Pollard untuk menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Adegan berganti di mana Pollard dan kelompoknya terlihat membantu Paul. Salah satu rekan Pollard mengunjungi salah satu saksi yang dilindungi oleh Paul. Namun situasi sedikit berubah karena ternyata saksi itu tidak menjawab panggilan telepon dari Paul. Dan benar saja, setelah berhasil mendobrak rumah saksi tersebut, terlihat di ruang bawah tanah rumah itu sudah sangat berantakan akibat ulah dari seseorang. Pollard bahkan hampir terbunuh jika tidak diselamatkan oleh Paul. Namun entah kenapa, Paul justru membahayakan saksinya sendiri dan berbohong kepada timnya. Sementara rekan Pollard yang lainnya mencoba menjebak Pollard agar menghubungi Rina. Pollard yang mulai curiga tetap memberitahukan lokasi Rina, tetapi ia juga langsung menghubungi Rina agar segera kabur. Where is she? Laura Pollard. Now. Ternyata rencana Pollard diketahui oleh Paul. Pollard terlihat dalam keadaan terdesak karena dia ternyata dijebak oleh dua orang rekan timnya itu. Yang diinginkan oleh Paul ternyata adalah suatu kepingan CD berisi informasi penting yang sebelumnya dibuang oleh Rina, yaitu barang yang disebut dengan cold wallet. Paul kemudian berencana mencuri benda tersebut dan membunuh Rina agar dia tidak bisa membocorkan informasi apapun. Tidak cukup sampai di situ, Paul bahkan mengetahui bahwa Pollard ternyata menyimpan perasaan khusus kepada Rina, yang mana hal tersebut dilarang di dalam pekerjaan mereka. Setelah perdebatan panjang, Pollard berusaha membuat sebuah penawaran dengan Paul, tetapi penawaran itu ditolak oleh Paul. The syndicate. Make one with me. Move. Paul. Move. Di tempat lain terlihat Rina tengah dikejar oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah Marco. Tetapi Rina akhirnya berhasil lolos dari kejaran Marco. Rina! Sementara itu Pollard terlihat berusaha memanfaatkan situasi untuk kabur dari sekapan Paul.
Akhirnya Pollard berhasil melepaskan diri dengan cara menembak kedua tangan Mickey. Tidak cukup sampai di situ, Mickey yang sudah lumpuh tangannya akibat ditembak oleh Pollard tadi langsung dibunuh oleh Paul. Paul akhirnya mengetahui bahwa Pollard berhasil kabur darinya. Come on, bro. Oh, Kembali ke pengejaran. Marco masih berusaha memburu Rina dengan memanfaatkan alat pelacak yang ada pada Rina. Dia pun hampir berhasil menemukannya. Ternyata yang diinginkan oleh Marco adalah hal yang sama dengan Paul, yaitu Cold Wallet. Ini ternyata terjadi karena mereka telah bersekongkol untuk bekerja sama untuk mendapatkan benda tersebut. Marco dan Paul pun kemudian memperbaharui kesepakatan mereka. Mereka akan membuat rencana yang lebih matang untuk menangkap Pollard dan Rina. deal. Let's go. Sore harinya setelah berhasil lepas dari kejaran Marco, Rina yang kelelahan akhirnya berhasil sampai di suatu tempat yang sudah disepakati akan bertemu dengan Pollard. Di sana Rina sempat dikagetkan oleh seekor burung unta yang ternyata merupakan hewan peliharaan Pollard. Disinilah Pollard dan Rina akhirnya mengetahui bahwa Paul dan Marco telah bekerja sama untuk mengejar mereka. Setelah memahami situasinya, Pollard memaksa Rina untuk mengatakan keberadaan Cold Wallet. Tentu saja Rina memiliki benda itu karena ia sudah berhasil menyalin datanya saat mencuri ponsel pengunjung restoran di Cape Town sebelumnya. Di dalam Cold Wallet itu ternyata berisi semua harta benda kekayaan Costa yang dikunci dengan password yang berupa 24 kata pilihan Costa. Untungnya Rina menghafal 24 kata tersebut, namun menolak untuk memberikannya kepada Pollard karena dia belum bisa mempercayainya. Pollard kemudian menyadari bahwa mereka pastinya akan dikejar oleh para pengikut Marco dan Paul. Pollard kemudian memberikan pistol kepada Rina untuk melindungi diri. Pengejaran pun kembali terjadi. Kali ini mereka menggunakan senjata yang lebih berbahaya. Easy now. Let go. Pollard dan Rina kemudian menepi ke sebuah sungai untuk menemui Alfie, yaitu seekor kuda Nil yang sangat jinak kepada Pollard. Alfie kemudian membantu Pollard dengan cara menyerang beberapa orang dari tim Marco dan Paul. See him. Got him. Pada akhirnya Pollard dan Rina berhasil melarikan diri. Hari berikutnya Pollard dan Rina kemudian menemui salah seorang yang sudah dihapus oleh Pollard di awal film. Nama pria tersebut adalah Sugar. Sugar pun bersedia menolong Pollard dan Rina karena merasa berutang budi besar kepada Pollard. Whatever you need, bruh, we're here for you. Setelah itu Pollard dan Rina terlihat masuk ke dalam sebuah bank. Mereka bermaksud untuk meminjam sejumlah uang dengan cara mengelabui petugas bank. Sementara Sugar dan rekannya menjadi pengalih perhatian yang memecah fokus para petugas bank. Dengan menggunakan komputer dari bank itu, Pollard dan Rina berhasil masuk ke akun Cold Wallet milik Costa. Sementara Sugar terlihat masih mengalihkan fokus dari petugas bank. A little misunderstanding. This is your name on the request, yeah? Terlihat juga Paul dan timnya mencoba mengejar Pollard dan Rina. Namun Sugar yang cepat tanggap itu sudah mengabari Pollard terlebih dahulu. Walaupun begitu, Pollard dan Rina sudah dikepung di lantai bawah, dan lagi-lagi terjadi baku tembak di tempat tersebut. Rina yang berusaha kabur justru malah tertembak kakinya dan ditawan oleh Marco. Paul yang sudah terungkap sisi busuknya kembali membunuh rekan sesama timnya dan mengejar Pollard yang berusaha menyelamatkan Rina dari Marco. Sugar berhasil menyelamatkan Pollard di menit-menit terakhir. Pollard kemudian menelpon atasannya untuk melapor, namun ia malah dipecat. Dan atasannya mengatakan bahwa ia akan menjemput Rina dengan bantuan FBI. Di markas persembunyian tim Marco dan Paul, Rina mencoba membujuk Paul untuk melepaskannya dan membiarkannya pergi. Namun, Marco tidak terjebak oleh rayuannya.
dan bermaksud menjual Rina bersama beberapa hewan langka demi mendapatkan uang. Two have that in common. Di saat yang tepat sekali lagi Sugar dan rekannya mampu mengacaukan formasi tim Marco dan Paul dengan cara mengalihkan perhatian tim mereka. Just wait there and hold on. So good. Sementara itu Pollard terlihat menyusup masuk ke dalam untuk membebaskan Rina. Tim Pollard dan Sugar mulai beraksi dan berhasil melumpuhkan banyak lawan. Sayangnya rekan Sugar tertembak dalam kejadian itu. Sementara itu Marco yang berusaha mengamankan Rina justru malah diajar oleh Rina. Kali ini Marco pun benar-benar serius untuk membunuh Rina. Untungnya keadaan berbalik karena Rina berhasil membunuh Marco dengan cara menembak dada kirinya. Rina is dead. Kemudian dia berhasil juga menggagalkan Paul untuk membunuh Pollard. Paul yang ingin menangkap Rina bermaksud kabur dengan menumpangi sebuah kargo bermuatan seekor badak yang diangkat dengan kren. Sugar dan rekannya terus melindungi Pollard yang sedang mengejar Paul. Kali ini, baku hantam terjadi antara Paul melawan Pollard dan Rina. Come on, baby. Dengan kecerdikannya, Rina membuat Paul kehilangan keseimbangan dan membuka peluang bagi Pollard untuk menjatuhkan Paul. Paul yang terjatuh kemudian terjebak di bawah runtuhan besi kargo dan tak bisa bergerak. Dengan penuh rasa iba, Paul kemudian memohon pertolongan dari Pollard. Pollard yang masih terbawa perasaan malah menolongnya, tetapi Paul malah mengkhianatinya dan bermaksud menembak Pollard. Namun nasib buruk menimpa Paul. Badak di dalam kargo yang menimpanya mengamuk dan menyerang Paul hingga tewas. Masalah pun selesai dan mereka kembali ke Los Angeles. Pollard kemudian membuatkan identitas baru untuk Rina dan memberikan banyak uang yang dimasukkan ke dalam akun cold wallet milik dari Rina. Sama seperti Rina, Pollard juga mengubah identitasnya. Saat mereka berpisah, hal yang mengejutkan pun terjadi. Mobil yang ditumpangi Rina tiba-tiba meledak. Pollard tidak terlihat panik karena ia tahu bahwa hal itu adalah rencana Rina untuk terlihat seolah-olah Rina sudah mati. Adegan kemudian berakhir dengan Rina yang tengah berjalan murung di saluran air bawah tanah. Namun betapa terkejutnya Rina ketika melihat Pollard berada di sana dan memutuskan untuk menghilang bersamanya.